Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai karbohidrat dan glikobiologi. Ya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, karbohidrat merupakan molekul yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karbohidrat dalam kehidupan kita dikenal juga sebagai gula dan pati. Nah, jadi karbohidrat ini merupakan molekul penting dalam proses metabolisme karena apa? Metabolisme karbohidrat akan menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita. Ya. Rumus empiris dari karbohidrat adalah CnH2ON dan karbohidrat diproduksi dari CO2 dan H2O melalui fotosintesis pada tanaman. Nah, jadi tanaman berfotosintesis menghasilkan karbohidrat. Nah, sehingga tanaman di sini berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan. Ya, molekul terkecil dari karbohidrat yaitu berupa gliseraldehid hingga molekul terbesarnya yang disebut dengan amilopektin. Ya, karbohidrat memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, karbohidrat sebagai senyawa penyimpan energi, kemudian sebagai senyawa untuk komunikasi antar sel. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai penyusun dinding sel. Nah, kemudian karbohidrat juga berhubungan dengan protein membentuk glikoprotein dan proteoglikan. Ya. Melalui ragam ayat tentang tetumbuhan dan pepohonan, Al-Quran mengajak nalar dan hati manusia untuk mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. Proses terjadinya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dan selalu disaksikan sangatlah menakjubkan jika diperhatikan dengan seksama. Nah, mulai proses awal sampai akhirnya menghasilkan buah-buahan dengan aneka rasa. Nah, jadi tanaman di sini sebagai sumber dari karbohidrat itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu dhahiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, dan kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi tanaman di sini sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah bagi kita orang-orang yang beriman. Begitu banyak fungsi dari tanaman-tanaman yang diciptakan Allah bagi kehidupan manusia maupun hewan. Dalam surah lainnya yaitu Quran surah Abasa ayat 24-32 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan sumber-sumber makanannya.
bagaimana kami mencurahkan air, mencurahkannya dengan melimpah. Dan kemudian kami belah bumi dengan tumbuhan baru dan membelahnya menjadi bagian-bagian. Lalu dari bumi itu kami jadikan biji-bijian tumbuh, pohon anggur, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan, pohon zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun dengan dedaunan yang lebat, dan buah-buahan serta rerumputan, untuk dinikmati oleh kalian dan binatang-binatang kalian. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan ini merupakan contoh-contoh dari sumber karbohidrat yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan adanya sumber makanan ini kita harus selalu bersyukur atas pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada definisi dari karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Oleh karena itu, karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional penting. Yang pertama adalah gugus hidroksil dan yang kedua gugus keton atau gugus aldehid. Kedua gugus ini harus ada dalam struktur sebuah karbohidrat. Nah, polihidroksialdehid atau polihidroksiketon ini jika dihidrolisis akan menghasilkan gula. Seperti contoh reaksi berikut ini, yaitu polisakarida dihidrolisis menjadi oligosakarida dan dihidrolisis kembali menjadi senyawa yang sederhana, yaitu monosakarida atau yang dikenal dengan gula. Contoh reaksinya adalah sebuah disakarida, yaitu sukrosa, dihidrolisis menjadi monosakarida. Nah, kita perhatikan struktur dari sukrosa berikut ini, di mana sukrosa mengandung gugus aldehid dan mengandung gugus hidroksil. Jadi, ciri utama dari sebuah karbohidrat adalah mengandung gugus hidroksil dan gugus keton atau gugus aldehid. Perhatikan contoh berikut ini. Senyawa apa yang diklasifikasikan sebagai karbohidrat? Apakah senyawa yang pertama atau yang kedua? Apakah yang ketiga atau yang keempat? Nah, yang pertama merupakan karbohidrat. Kenapa? Karena molekulnya mengandung gugus fungsi aldehid dengan gugus OH pada dua atom karbon lainnya. Senyawa yang pertama itu mengandung gugus aldehid, kemudian gugus OH pada dua atom karbon lainnya. Yang kedua bukan merupakan karbohidrat karena tidak mengandung gugus aldehid atau gugus keton, yang ada hanya gugus OH. Senyawa yang ketiga merupakan karbohidrat karena terdapat gugus keton kemudian adanya gugus OH pada dua atom karbon lainnya. Senyawa yang keempat bukan merupakan karbohidrat. Meskipun memiliki gugus fungsi keton, salah satu atom karbon lainnya tidak memiliki gugus OH yang terikat. Jadi, hanya ada satu gugus OH pada satu C, kemudian C yang lainnya tidak memiliki gugus hidroksil. Nah, lalu bagaimana dengan senyawa berikut ini? Manakah senyawa yang merupakan karbohidrat? Apakah senyawa A, atau yang B, C, atau D? Mari dijawab pada saat diskusi nanti ya. Karbohidrat jika diklasifikasikan berdasarkan strukturnya menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida atau yang disebut dengan gula sederhana adalah 1 unit polihidroksialdehida atau 1 polihidroksiketon. Contohnya adalah glukosa. Kemudian disakarida. Disakarida adalah 2 unit monosakarida yang disatukan oleh ikatan glikosidik. Contohnya adalah sukrosa. Jadi disakarida terdiri dari 2 unit monosakarida. Yang ketiga oligosakarida. Oligosakarida adalah beberapa unit monosakarida yang bergabung bersama. Bisa juga bergabung dengan molekul non-gula. Yang keempat polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari polimer gula atau monosakarida yang berjumlah lebih dari 20 unit.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai monosakarida dan disakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida terdiri dari aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai, monosakarida digolongkan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan oktosa. Didasari pada berapa banyak jumlah atom C pada monosakarida tersebut. Monosakarida dibedakan menjadi aldosa dan ketosa didasarkan pada gugus yang terkandung di dalamnya, apakah ada gugus aldehid atau ada gugus keton. Nah, aldosa merupakan monosakarida yang mengandung gugus aldehid dan ketosa adalah monosakarida yang mengandung gugus keton. Contohnya seperti berikut ini. Gliseraldehida. Gliseraldehida adalah sebuah aldosa karena pada gliseraldehida itu mengandung gugus aldehid. Gliseraldehida adalah karbohidrat dengan 3 buah atom karbon. Kemudian contoh dari ketosa adalah dihidroksiaseton, di mana pada dihidroksiaseton terkandung gugus keton dan gugus hidroksil. Dihidroksiaseton terdiri dari 3 atom karbon yang 3 buah atom karbon di mana terdapat gugus keton dan 2 gugus hidroksil. Semua monosakarida kecuali dihidroksiaseton adalah senyawa kiral. Senyawa kiral adalah senyawa yang memiliki atom C yang dapat berikatan dengan 4 gugus yang berbeda. Pada sebuah monosakarida setidaknya terdapat 1 atom C kiral. Nah, sifat ini disebut dengan stereoisomer. Sebuah molekul dengan pusat N kiral dapat memiliki stereoisomer berjumlah 2 × N. Misalnya gliseraldehida. Gliseraldehida memiliki 1 atom kiral, sehingga stereoisomernya berjumlah 2 × 1, yaitu 2 stereoisomer. Contoh lainnya adalah aldoheksosa. Aldoheksosa memiliki 4 atom C kiral, sehingga stereoisomernya adalah 2 × 4, yaitu 16 stereoisomer. Nah, representasi struktur monosakarida dengan proyeksi Fischer. Nah, jadi proyeksi Fischer ini digunakan untuk menunjukkan struktur dari monosakarida yang mempunyai stereoisomer. Nah, Emil Fischer yang hidup dari tahun 1852 sampai 1919 menjelaskan kimia ruang atau stereokimia dan rumus struktur karbohidrat menggunakan namanya proyeksi Fischer untuk menuliskan rumus struktur karbohidrat. Nah, yang digunakan adalah konfigurasi R dan S dari atom kiral. Rantai karbon digambarkan secara vertikal tegak dengan gugus aldehid atau keton berada pada puncak dari rumus. Nah, bisa kita lihat contohnya dari gambar. Berdasarkan rumus molekulnya dari D-gliseraldehid dapat dilihat pada gambar yang pertama, ditandai dengan adanya garis putus-putus dan yang tebal. Kemudian dengan proyeksi Fischer itu ditunjukkan dengan cara atom C kiral yang terletak pada pertengahan struktur dari monosakaridanya, dengan yang berada paling atas adalah gugus aldehid atau gugus keton dari monosakarida tersebut. Monosakarida yang memiliki stereoisomer bisa membentuk suatu enantiomer. Enantiomer adalah salah satu bentuk stereoisomer molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat diimpitkan dan tidak identik. Nah, contohnya adalah gliseraldehid. Gliseraldehid pada atom C nomor 2 membentuk sepasang enantiomer. Nah, enantiomernya dinamakan R2,3 dihidroksipropanal dan S2,3 dihidroksipropanal. Nah, biasanya senyawa ini ditunjukkan dengan nama klasiknya atau D-gliseraldehid digambarkan dengan gugus hidroksil pada atom karbon kiral diproyeksikan ke kanan, sedangkan L-gliseraldehid digambarkan dengan gugus hidroksil diproyeksikan ke kiri. Nah, L artinya
left kiri dan D dextro yaitu kanan. Jadi di sini yang diperhatikan adalah gugus OH-nya. Jika gugus OH-nya di sebelah kanan maka disebut dengan D-glyceraldehyde, sedangkan jika gugus OH-nya di sebelah kiri disebut dengan L-glyceraldehyde. Selanjutnya ada yang disebut dengan diastereoisomer. Diastereoisomer adalah stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin. Diastereoisomer memiliki sifat fisik yang berbeda. Contohnya adalah D-eritrose dan D-triose. Nah, D-eritrose dan D-triose merupakan sebuah diastereoisomer. Struktur molekulnya sama, tapi bukan merupakan sebuah bayangan cermin, dan kedua molekul ini memiliki kelarutan dalam air yang berbeda. Selanjutnya ada yang disebut dengan epimer. Epimer adalah diastereoisomer yang berbeda konfigurasi pada satu atom C chiral. Contohnya adalah D-manosa yang epimer pada atom C kedua dari D-glukosa, dan D-galaktosa epimer pada atom C keempat dari D-glukosa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah D-eritrosa dan D-treosa juga sepasang epimer? Nah, ini merupakan contoh-contoh monosakarida yang merupakan aldosa. Nah, ingat aldosa merupakan monosakarida yang memiliki gugus aldehid ya. Nah, jadi ada yang memiliki 3 atom karbon, itu yang paling sederhana yaitu D-glyceraldehyde. Kemudian yang memiliki 4 atom karbon itu ada D-eritrosa dan D-triosa. Nah, masing-masing di sini memiliki letak, kita perhatikan di sini letak gugus OH-nya. Kalau D-eritrosa dengan D-triosa itu perbedaannya terletak pada C nomor 2. Nah, pada C nomor 2 gugus OH D-eritrosa berada di sebelah kanan, sedangkan D-triosa C nomor 3-nya C nomor 2-nya OH pada C nomor 2-nya terletak di sebelah kiri. Nah, namun pada C chiralnya yaitu C yang ketiga ini ya, C yang ketiganya sama-sama OH-nya terletak di sebelah kanan, makanya namanya D, dextro, eritrosa dan dextrotriosa. Demikian seterusnya itu ada yang mempunyai 5 atom karbon, ada D-ribosa, D-arabinosa, kemudian D-silosa, D-liksosa, kemudian D-alosa, D-alatrosa, D-glukosa, D-manosa, D-gulosa, D-idosa, D-galaktosa, D-talosa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari monosakarida yang memiliki gugus aldehid yang dikenal sebagai aldosa. Nah, semuanya ini ditulis dalam proyeksi Fischer ya. Selanjutnya monosakarida yang tergolong sebagai ketosa. Ketosa artinya memiliki gugus keton. Nah, yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian yang memiliki 4 atom karbon, D-eritrulosa, kemudian D-ribulosa, D-silulosa, D-sikosa, kemudian D-fruktosa, D-sorbosa, D-tagatosa. Nah, yang paling sering kita dengar itu adalah D-fruktosa ya. Jadi fruktosa mengandung gugus keton pada atom C nomor 2-nya. Nah,
Monosakarida umumnya memiliki struktur yang siklik. Nah, jadi dalam larutan, monosakarida dengan 4 atau lebih karbon membentuk senyawa siklik atau yang memiliki struktur cincin. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara karbonil C diserang oleh hidroksil O yang membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi kita akan bahas di sini bagaimana perubahan bentuk ya dari yang bentuk linear sehingga membentuk struktur siklik. Nah, jadi monosakarida yang atom C-nya berjumlah lebih dari 5 itu dalam fase larutannya membentuk suatu struktur cincin. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya gugus karbonil kemudian gugus hidroksil yang berinteraksi membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, contohnya seperti ini. Glukosa yang memiliki gugus karbonil aldehid yaitu CHO berinteraksi dengan gugus hidroksil membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, di sini letak ikatan kovalennya. Nah, demikian juga fruktosa. Fruktosa yang memiliki gugus keton berinteraksi dengan gugus hidroksil yang ada di sini pada atom C ini membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk? Nah, terbentuknya karena ada sifat dari suatu aldehid yang bereaksi dengan alkohol akan membentuk suatu hemiaketal dan hemiketal. Nah, jadi monosakarida yang larut dalam air itu biasanya membentuk suatu struktur cincin. Nah, ini didasari pada reaksi umum antara alkohol dan aldehid, yaitu terbentuk namanya hemiaketal dan hemiketal. Nah, perbedaan antara hemiaketal dan hemiketal adalah hemiaketal dan hemiketal adalah senyawa organik yang dapat diamati sebagai molekul hibrida yang mengandung dua kelompok fungsional dalam molekul yang sama, gugus hidroksil dan gugus eter. Nah, apa itu hemiaketal? Hemiaketal adalah senyawa organik di mana terdapat atom karbon pusat terikat dengan 4 kelompok berbeda. Ada kelompok OR, kelompok OH, kelompok R, dan kelompok H. Nah, kemudian hemiaketal ini terbentuk dari aldehid. Sebaliknya, kalau hemiketal itu terbentuk dari keton. Nah, jadi di sini yang perlu diingat, hemiaketal terbentuk dari reaksi antara alkohol yang ditambahkan ke aldehida. Nah, lalu bagaimana terjadinya hemiaketal ini dan hemiketal? Nah, yang pertama itu perlu kita pahami bahwa karbon pada aldehid dan keton itu bersifat elektrofilik. Dan atom oksigen yang terdapat pada alkohol bersifat nukleofilik. Tadi kan reaksi antara aldehid atau keton dengan suatu alkohol itu bisa menghasilkan senyawa yang bersifat hemiaketal dan hemiketal ya. Hemiaketal itu dari aldehid, hemiketal yang dari keton. Nah, jadi karbon yang dari aldehid atau keton bersifat elektrofilik dan atom oksigen dari alkohol bersifat nukleofilik. Nah, ketika karbon dari aldehid diserang oleh alkohol dari O-nya yang bersifat nukleofilik, maka hemiaketal terbentuk. Kemudian pada saat C dari keton diserang oleh nukleofilik dari alkohol, maka hemiaketal yang terbentuk. Nah, jadi di sini hemiaketal tadi memiliki 4 gugus yang berbeda. Ada gugus OR, kemudian ada gugus OH, kemudian gugus R, dan kelompok H. Nah, kalau hemiketal itu ada yang pertama adalah kelompok OR. Nah, ini ya ada OR, OH,
dan 2 kelompok R. Nah, bisa berbeda, bisa juga sama R-nya ini. Nah, jadi ini adalah reaksi antara suatu aldehid bereaksi dengan alkohol, di mana C aldehid bersifat elektrofilik, OH dari alkohol bersifat nukleofilik. OH ini menyerang C si aldehid, maka terbentuk suatu hemia ketal. Demikian juga dengan keton. OH yang bersifat nukleofilik ini menyerang C, kemudian yang terbentuk adalah hemiketal. Nah, misalnya suatu glukosa. Nah, glukosa memiliki gugus aldehid dan gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil pada atom C nomor 5 berinteraksi dengan gugus aldehid pada C nomor 1. Ya, kita bisa lihat di sini membentuk suatu struktur cincin. Nah, jadi ini gugus aldehid pada C nomor 1, kemudian gugus hidroksil pada C nomor 5, yaitu gugus alkoholnya. Nah, di sini berinteraksi membentuk gugus, jadi terjadi penyerangan dari OH menyerang C di sini karbonilnya, sehingga terbentuk ikatan kovalen, sehingga terbentuklah suatu struktur cincin. Nah, struktur cincin tadi membentuk suatu yang disebut dengan hemia ketal. Nah, jadi reaksi antara aldehid, gugus aldehid dengan gugus hidroksil pada suatu D-glukosa itu membentuk suatu ikatan kovalen yang disebut dengan hemia ketal. Nah, jadi ada dua jenis hemia ketal yang bisa terbentuk, yaitu alpha D-glukosa dan beta D-glukosa. Nah, ini didasari pada letak OH-nya. Jika OH-nya di bawah, maka disebut dengan alpha, kemudian jika OH-nya di atas, maka disebut dengan beta. Contoh selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan struktur cincin dari fruktosa. Fruktosa merupakan monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan ada gugus keton pada suatu fruktosa. Nah, pada fruktosa di sini gugus yang ada adalah keton dan hidroksil. Jadi, gugus keton pada C nomor 2 membentuk ikatan dengan gugus hidroksil pada C nomor 5. Nah, bagaimana terjadinya sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu gugus hidroksil ini menyerang gugus karbonil sehingga membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, bentuk strukturnya disebut dengan hemiketal, ya. Nah, jadi disinilah proses terbentuknya siklisasi dari suatu fruktosa. Jadi pada dasarnya itu adalah reaksi antara suatu keton dengan suatu alkohol bereaksi akan membentuk namanya suatu hemiketal. Nah, ya, jadi ini adalah bentuk hemiketalnya. Itu terdiri dari ada 4 gugus, ya, ada R1, R2, OH dan OR3. Nah, ini disebut dengan hemiketal. Nah, jadi bentuk hemiketalnya juga bisa ada 2, tergantung letak dari gugus OH-nya. Jika OH terletak di bawah, maka itu disebut dengan alpha D fruktosa. Jika OH-nya berada di atas bidang, ya, maka disebut dengan beta D fruktosa. Selanjutnya, karena adanya struktur cincin tadi, maka dalam penamaan dikenal dengan adanya istilah piranosa dan furanosa. Apa yang dimaksud dengan piranosa? Piranosa adalah cincin yang mengandung oksigen beranggotakan 6. Sedangkan kalau dalam struktur cincin tersebut terdapat 5 oksigen, maka disebut dengan furanosa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam proyeksi Fischer itu digambarkan dengan struktur yang lurus, itu namanya adalah D-glukosa. Kenapa namanya D-glukosa? Karena apa? Karena pada atom C kiralnya D, dextro artinya kanan,
pada C chiral, yaitu C yang terletak pada nomor 5, OH-nya, gugus hidroksilnya terletak pada sebelah kanan, sehingga disebut dengan D-glukosa. Nah, dalam struktur atau proyeksi Howard, itu penamaannya tergantung berapa jumlah oksigen yang terdapat pada cincin ini. Nah, di sini ada berapa? Ada 6 oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini disebut dengan piranosa. Nah, kemudian di sini kita perhatikan kalau OH-nya berada di bawah bidang, maka itu disebut dengan alpha D glukopiranosa. Artinya di sini struktur cincinnya terdapat 6 oksigen. Nah, ini contoh lainnya. Ada alpha D glukopiranosa. Ya, yang tadi ya, karena cincinnya itu terdapat 6 oksigen. Kemudian ada yang disebut dengan beta glukopiranosa. Nah, OH-nya terletak di atas bidang. Maka disebut dengan beta D glukopiranosa. Nah, ini lebih singkatnya seperti ini, cincin piran dan cincin furan. Nah, ini fructofuranosa. Kenapa disebut dengan furanosa? Karena dalam cincinnya terdapat 5 oksigen. Nah, ini juga kenapa alfa dan beta itu tergantung pada letak gugus hidroksil pada atom C nomor 2-nya di sini ya. Kalau di dalam yang piranosa itu pada C nomor 1.